Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video ini kita akan melakukan turnamen weekend treat di hari yang kedua. Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Oke semuanya, di sini kita kembali lagi untuk turnamen di hari kedua ya, turnamen weekend treat ya teman-teman ya. Nah, kita di sini kita lihat dulu, kita ada di posisi keberapa ya teman-teman ya. Ya, kita ada di posisi ke-78 ya teman-teman dengan saldo 137,55. Ini saldo turnamen ya teman-teman ya. Beda sama saldo di real account sama saldo di namanya demo account gitu. Nah, sekali lagi kita ulangin bahwa di turnamen ini, turnamen weekend treat ini dilakukan dari hari Sabtu dini hari, itu Sabtu jam 4 pagi, sampai di hari Senin jam 4 pagi gitu teman-teman. Nah, ini kita ada di hari kedua ya teman-teman ya, gitu. Dimana di sini ada 30 yang terlihat sebagai deretan pemenang ya, tapi hanya 5 besar yang mendapatkan hadiah dengan total $1.500, di mana satu orangnya mendapat $300. Oke, hanya review sedikit, kita langsung aja lakuin tradingnya. Seperti yang saya infokan kemarin teman-teman, bahwa trading untuk di turnamen saldo turnamen ini sebenarnya bisa gratis teman-teman ya. Asalkan teman-teman itu daftar dengan link yang ada di deskripsi di bawah ini. Teman-teman klik, nanti teman-teman bisa mendapatkan teman-teman klik dulu, nanti teman-teman daftar di situ. Habis itu teman-teman verifikasi, setelah itu teman-teman deposit. Nanti benefit yang teman-teman dapetin yaitu pertama, teman-teman bisa ikut turnamen di IQ Option secara gratis. Nah, seluruhnya mulai dari yang murah sampai yang paling mahal. Dan yang kedua, teman-teman juga mendapatkan saldo nanti di account file teman-teman nih, $5 ya. Nanti itu bisa ditarik nantinya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pakai akun rupiah seperti saya atau akun euro, itu nanti akan otomatis terkonversi gitu teman-teman. Jadi intinya teman-teman daftar di link di bawah ini, nanti teman-teman bisa dapat beberapa benefit. Terutama teman-teman bisa ikut turnamen secara gratis. Jadi teman-teman bisa sambil latihan lah, bahkan open posisi besar teman-teman bisa lakukan di sini karena gratis, bahasanya seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung aja, kita lanjutin aja ya trading kemarin ini kita di hari kedua, dan seperti janji saya akan melakukan open posisi secara lebih besar dibanding sebelumnya teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita start dari angka 5, sekarang kita start dari angka angka 20 deh. Nah, karena apa? Karena di sini saya mau mengejar peringkat juga teman-teman. Nah, tapi kalau lolos ya udah it's okay, karena toh juga saya daftar secara gratis teman-teman. Jadi mau saya juara, mau saya habis pun, nih saya kasih lihat lagi. Nih misal saya habis nih saldonya, saya dapetin 0 price-nya atau hadiahnya. Nah, kalaupun saya hanya mendapat $1.000, saya gue dapat 0 nih teman-teman nih, lihat ya di posisi 13 saya dapatnya 0. Nah, sama aja teman-teman. Jadi bantai aja. Kalau udah hari terakhir itu saran saya, apalagi nanti dekat-dekat penutupan turnamen. Gitu teman-teman. Tapi bukan berarti asal-asalan ya teman-teman ya. Teman-teman harus menggunakan analisa. Sekalian teman-teman uji mental teman-teman di trading ini gitu. Oke, kita akan open posisi $20 ya teman-teman ya. Sini kita akan open posisi $20. Kita lihat dia akan kemana ini. Oke, jangan dulu buka posisi, dimin dulu, kita cari aja market lain. Wait, kita boleh lihat di market digital persentasenya berapa. Lebih kecil, kita pakai di market ini aja tradingnya. Kita cari market lain. Oke. Oh iya, saya lupa infoin, saya di sini pakai analisa
SMA 5, SMA 14, SMA 60 digabungkan dengan fraktal 5 dan psychological line 28. Nah, untuk fraktal sama psychological line-nya ini default ya, teman-teman ya. Gitu. Oke. Well, kita lihat dia mau kemana sih sebenarnya, kita lihat dulu dia mau kemana. Oke, sabar. Kita bisa sell nanti ketika psychologicalnya lainnya naik. Oke, kita sell di sini. Kita sell $20 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau misalnya loss pun ya oke, nggak apa-apa. Di sini ada gap ya teman-teman ya, di sini ada gap. Saya pikir dia akan menutupi gapnya, dan psychological soalnya harusnya dia masih mendatar, ternyata dia langsung naik ya teman-teman ya. Kita lihat. Oke, nggak apa-apa teman-teman, it's okay, nggak apa-apa, sabar aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya open jangan dulu 50, saya buka di 40 aja dulu. Oke, kita loss di sini, kita kompensasi. Sekarang kita lakukan kompensasi teman-teman. Oke. Sini sabar, tenang, pelan. Nah, kita sekarang ada di posisi 81 ya teman-teman ya. Dari tadi 70 sekian, 81. Nanti pun jika saya di sini loss, saya akan kasih tahu gimana cara misalnya pembelian tambahannya gitu teman-teman ya. Saya sampai habis ya maksudnya ya. Belum lihat, belum menemukan titik yang enak ini teman-teman. Oke, sabar. Diangkat lagi dulu. Oke teman-teman, di sini kalau dia masih ke merah nanti kita buy. Kita akan coba buy di sini aja teman-teman. Di sini kita coba buy. Oh, kita terlalu cepat teman-teman ya. Kita terlalu cepat di sini, kita buy-nya. Gak apa-apa teman-teman. Oke. Saya lakukan lagi buy lagi teman-teman. Ini kita lakukan buy 2 kali angka 40, jadi kita nggak gitu loss. Karena kan seharusnya atasnya profit ini. Kalau misalnya pun atasnya tidak tidak ikutan profit ya. Kita tadi terlalu cepat open posisinya teman-teman. Oke, kita lihat. Ini tipis sekali. Seharusnya tadi kita agak nunggu waktunya sedikit, misalnya biar di merah dia tuh. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat. Oh, dia turun lagi. Ternyata tadi padahal sudah tipis banget. Oke, kita minus $5 teman-teman. Kita minus $5. Tadi saya terlalu buru-buru untuk open posisi. Sebenarnya harusnya kalau misalnya kita bisa nunggu agak di bawah, itu udah profit ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita open posisi dengan angka yang sama. Kita open posisi untuk kesekian kalinya dengan angka yang $40 ya teman-teman ya. Kita berada di posisi 82 sekarang. Oke, itu sudah dia terjun masuk situ. Oke, jangan terlalu beresiko. Saya pengen infokan bahwa di sini open posisi yang besar seperti ini itu juga mempengaruhi mental ya teman-teman. Walaupun itu hanya selalu turnamen yang gratis, kita jadi pengen buru-buru balikin modal. Nah, itu teman-teman, itu jujurnya seperti itu teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat marketnya seperti apa. Ini ada gap teman-teman. Sudah turun. Oke, turun lagi, masih turun. Jangan di open posisi untuk melawan arah. Kita ganti aja market yang lain.
Oke, karena tadi kita sempat loss lagi $5, kita ganti aja ke 50 teman-teman, untuk nutupin kerugian pertama dan kedua ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat, sorry, riwayat trading di sini kita minus ya. Di sini kita minus 20 minus 25 ya teman-teman ya. Ini kan 10 Oktober, kita masuk 11 Oktober. Di sini kita minus 5, di sini minus 20. Nah, kita mendapatkan profit nanti lebih banyak. Oke, kita buka 50 teman-teman ya. Ini kita tunggu momen aja teman-teman, jangan sampai loss lagi sebisa mungkin. A few moments later. Kita buy di sini teman-teman. Seharusnya dia akan menjadi buntut di situ teman-teman ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Mungkin saya agak ngagetin tadi posisi karena itu benar-benar momen ketika dia tahu-tahu turun drastis. Sedangkan di sini banyak fraktal ya teman-teman ya. Nah, saya bilang di sini fraktal. Itu kita bisa ketahui sebagai SNR ya teman-teman ya. Ini fraktal. Di sini ada titik pantul. Cukup banyak teman-teman. Dia akan terpantul. Nah, tadi ketika dimaksa untuk turun jauh, saya makanya langsung tiba-tiba dia langsung drop turun, saya langsung buy teman-teman ya. Mungkin jadi dia akan menjadi buntut nih seperti ini teman-teman. Kalau saya sebutkan ini adalah momen rejeksi ya teman-teman ya. Oke. Kita mendapatkan profit lagi teman-teman. Kita kembalikan lagi ke 20. Kita berada di posisi 68 langsung teman-teman ya. Oke. Kalau teman-teman mau lihat sekarang posisi tertinggi yang ada di berapa? Ini saya sering banget ngeliat begini kalau misalnya lagi turnamen nih. Top peserta. Minimal saya mengejar 3.000. Wow, jauh. Sudah terlalu lambat. Kalau misalnya teman-teman nanti mau fokus turnamen, enak tuh teman-teman. Teman-teman bisa trading agak lama waktunya dan mungkin dibagi berapa sesi dalam sehari itu. Ya, kalau saya cuman ini aja nih, saya lagi sekalian buat konten buat teman-teman. Saya hanya trading saat konten biar teman-teman bisa ngelihat pas turnamen itu seperti apa sih prosesinya. Iya bener. Itu bisa kelihatan nih di sini kan karir saya di turnamen ini gitu. Oke, terus dia maksa naik, masih maksa naik, terus dia masih maksa naik. Saya open sell teman-teman di sini. Oke, saya open sell. Di sini saya open sell karena di sini setelah bersilangan dan dia memaksa masuk ke garis SMA 5-nya teman-teman ya. Sedangkan SMA 14-nya sudah mulai menekuk turun. Gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat di analisa ini, nah, bentuknya V seperti ini teman-teman nih. Nih tadi dia bentuk V tapi tetap maksa naik terus. Nah, kemungkinan dia harusnya profit teman-teman ya. Itu tadi dia langsung naik ke atas gitu teman-teman ya. Dia langsung naik. Nah, tadi ketika open posisi di datar, terus dia membentuk langsung lancip ke bawah ya, bentuk seperti huruf V ini. Tapi dia masih maksa naik terus. Nah itu kemungkinan agak sulit sih teman-teman kalau misalnya dia V itu terlalu besar. Contoh kayak mungkin ini, candle ini berjalan. Nah ini, sorry. Nah ini kan ketika bentuk V dia hanya kecil. Nah ini ketika bentuk V dia besar tapi dia akan terhajar lagi nih turun. Gitu teman-teman. Ini kecil dulu kan baru besar nih pas V ke atas tuh. Gitu teman-teman ya. Di sini saya mau buka 30 sekarang. Saya mau kali lipatkan kemenangan saya. Saya hanya naikin 10 ya pokoknya. Saya naikin 10 ketika profit, saya naikin 10 ketika profit, saya naikin 10 ketika profit, gitu, teman-teman. Oke, dia masih maksa naik, lagi terus, dikit lagi, terus. Oke, saya sell di sini teman-teman. Oh, ternyata dia bersilangan di sini teman-teman. Saya tadi ngeliat ini doang, tapi harusnya dia masih buntut-buntut karena di sini ada fraktal, 2 fraktal dia mau tembus. Di sini saya buka di posisi fraktal yang ke atas ya, 2 fraktal dia mau tembus, itu agak berat sih teman-teman seharusnya.
Jadi seharusnya dia profit di sini teman-teman ya. Walaupun mungkin tipis seharusnya. Atau ketika loss juga tipis di atasnya. Harusnya kalau saya open posisi di sini saya lebih aman sih. Ini titik atas pucuknya ini nih. Tadi kalau misal saya sedikit sabar. Karena saya takut dia tidak naik lagi, makanya saya langsung open posisi tadi. Tadi masih naik lagi sedikit. Kita lihat 3. Oh lihat 1. Ternyata kan pas di fraktal ini. Oke, nggak apa-apa. Saya ganti menjadi 50. Oke. Ini saya buy teman-teman. Oke. Di sini bersilangan. Oh, ternyata dia masih turun. Oke, kita lihat nih teman-teman. Di sini dia fraktalnya masih naik turun ya. Nah, nih. Dia bentuk siku gini teman-teman ya. Kita lihat lagi, kita tunggu. Terus dia akan terjadi candle kecil nih teman-teman. Candle doji atau candle hijau kecil. Oh, ternyata tidak, dia turun lagi. Oke, saya open posisi nilai yang sama teman-teman agar saya bisa saya tenang untuk ininya, nanti akan open posisi lagi. Saya buy di sini teman-teman ya. Kok dia naik? Harus ada di bawah. Kita buy-nya. Di sini ada gap ya teman-teman ya. Di sini ada gap. Oke, nggak apa-apa. Kita sisa $40. Nggak masalah teman-teman ya. Tadi seperti saya bilang, kalaupun misalnya saya loss, saya habis ya, ini kan saya gratis, nggak masalah teman-teman. Dan saya juga pengen ngasih tahu teman-teman bahwa trading itu juga nggak selalu untung. Karena banyak orang yang hanya record ketika untungnya aja teman-teman gitu. Kita loss lagi teman-teman ya. Oke, kalau udah begini teman-teman, ini kita langsung drastis sekali ya teman-teman ya. Jatuhnya dari angka yang sangat banyak ya teman-teman. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Kita kembalikan lagi ke modal awal. Nah, nih kita modal awal lagi. Kita modal awal lagi nih teman-teman. Kita modal awal lagi, kita pencet buy di sini teman-teman. Sorry, aduh, dia turun lagi. Masih turun ternyata teman-teman ya. Dia tren turunnya kuat ternyata teman-teman. Karena saya di sini ngelihatnya ada fraktal nih teman-teman. Di sini ada SNR nih. Nih. Harusnya dia mulai mantul nih teman-teman. Tapi ternyata belum. Ternyata di sini baru dia titiknya mantulnya. Oke, di sini kita ganti metode berarti teman-teman. Kita akan parlaykan aja teman-teman. Ini masih ada 23. Oke teman-teman ya, kita lihat di sini kita buy. Kita buy teman-teman ya. Di sini kemungkinan besar kita akan profit ya teman-teman. Saya ngomong kemungkinan besar, saya tidak bilang di sini profit. Saya kemungkinan besar kita profit karena kita nggak tahu market seperti apa. Tapi menurut analisa saya, kita kemungkinan besar adalah profit. Dia sudah mulai buyer, sudah mulai melawan. Karena di sini momennya ada posisinya adalah posisi sideways ya teman-teman ya. Kalau kita lihat blok sini, kita lihat ya, titik rendahnya. Oh ternyata dia terpantul. Oke, kita lihat aja teman-teman ya. Ini ada fraktal ya teman-teman, di sini ada fraktal. Tadi saya ngeliat dia mantul, makanya saya open buy. Gitu teman-teman, itu analisanya. Dan analisasi psikologi lain ketika merah tadi turun dia. Kita profit teman-teman. Kita lakukan langsung parlay. Oke. Ini sudah mulai sideways dan susah untuk dianalisa ketika pakai ini. Oh, kita sudah punya 90% sekarang teman-teman. Oke, kita punya 90%.
Ini saya buy teman-teman. Saya lakukan posisi buy teman-teman ya di sini. Pertama, di sini SMA 5 naik walaupun SMA ini turun, tapi kita lihat juga di psychological line-nya. Pertama kita lihat dulu di sini SMA-nya naik, SMA-nya turun nih teman-teman nih. SMA 14-nya. Oke, tapi dia udah mulai landai. Ini juga udah mulai landai SMA 60-nya. Jadi ini udah mulai naik, kita lihat dulu. Kita lihat di sini naik, indikasi naik. Oke. Yang kedua di sini ada fraktal. Ada di sini kalau misalnya kita pasti pas banget ya teman-teman ya. Dia akan berat untuk turun, untuk tembus ke bawah dia berat. Nah, itu indikasi kedua untuk buy. Yang ketiga, kemarin saya infokan bahwa ketika di sini garisnya panjang, 2 candle atau 3 candle, itu adalah maksimal ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita udah analisa dari yang lain ini adalah buy, abis itu dia ketika buy dia naik, ini kan udah datar nih. Berapa candle? 1, 2, bahkan di sini 4 malah ya. Nah, bahkan di sini 4 candle ya. Sudah datar banyak banget. Abis itu di sini pas lagi dia bergerak hijau atau dia bergerak ke atas si grafik ininya, si grafik lainnya ini bergerak ke atas, dia naik nih. Dia mulai naik ke atas juga. Pas lagi datar lagi pencet buy. Berarti udah ada indikasi 1 SMA 5 untuk buy. Indikasi kedua ada fraktal di sini atau SNR. Nah, itu untuk buy, berarti 2 indikasi. Nah, ini tinggal mengkomplit nih. Kalau kayak tadi, oke, buy fix, berarti tiga-tiganya oke. Nah, itu udah siap untuk di buy lagi. Gitu, teman-teman. Oke, kita rintis dari awal lagi, teman-teman. Kita parlay aja. Parlay level 2. Oke, ini ada gap teman-teman ya. Ini gap banget ya teman-teman. Apa yang terjadi sama dia? Oke, di sini candlenya banyak keraguan-raguan. Saya akan ganti market. Sabar. Indikasi turun semua. Saya di sini buy teman-teman. Di sini buy teman-teman ya. Apakah masih masuk dia profit ataukah dia masih menembus ke bawah? Lihat teman-teman. Oke, kita lihat di sini kita balik modal. Oke, profit kah teman-teman? Oh, tipis sekali. Kita lihat. Karena seharusnya dia akan menjadi profit teman-teman, kan dia akan menjadi candle doji atau candle hijau kalau di sini. Oke, pasti teman-teman akan nanya, kenapa sih open posisi buy di situ, gitu kan? Oke, di sini saya open posisi buy karena saya tidak, padahal si SMA 5-nya turun, SMA ini turun. Ya, kenapa? Karena saya di sini ngeliat di sini ada fraktal, saya mundurin tadi, saya zoom out di sini nggak ada support. Nah, tapi di sini dia udah ada keraguan-raguan nih, candle sebelumnya 2 kali keraguan-raguan. Oke, mantul di fraktal ini. Ini jadi kelihatan kayak support nih teman-teman ya, support kuat nih, 2 fraktal ini ya. Kalau misalnya kita tarik garis gini nih, nah di sini nih, ini ada support. Oke, dan selanjutnya tadi dia maksa untuk turun tapi nggak kuat nih, dia mantul, pas lagi turun lagi saya buy, gitu teman-teman. Well, level 4, kita parlay level 4. Oke, sabar. Karena di sini tadi ternyata dia nafas untuk si psychological line-nya, dia nafas dulu, dia masih mau turun lagi. Ternyata kita tunggu ya teman-teman, nggak apa-apa. Karena emang psychological line sama seperti candle, dia butuh nafas juga. Turun jauh, habis itu nafas, turun, nafas, gitu teman-teman. Nah, dia mau naik apa turun? Ayo. Dia mau naik apa turun? Oke, aduh ternyata dia nggak turun lagi. Tadi kalau misalnya dia turun lagi, dia sampai sejajar, saya buy. Dia akan bentuk V seperti yang di sini nih. Kalau misalnya kita tarik ini, kita zoom out. Nah, ini di sini, set, tarik titik ini, dia ada bentuk V, ya teman-teman ya. Oh, ternyata dia masih turun teman-teman ya, dia masih turun. Untung kita telat. Oke teman-teman. Oke, tunggu aja, sabar.
Oke, di sini saya buy teman-teman. Oke, di sini saya buy. Sepertinya di sini saya terlalu loncat, terlalu tinggi tadi saya open buy-nya, terlalu lama open posisi buy-nya. Karena kemungkinan di sini akan loss teman-teman ya. Ini saya langsung ngomong aja, kemungkinan besar akan loss. Karena seharusnya tadi saya open posisi buy di sini nih teman-teman. Titik paling bawah. Fraktalnya di sini. Oke, saya mau all in aja teman-teman. Loss ya teman-teman ya. Loss teman-teman ya. Sini loss. Nah, saya all in ya langsung teman-teman ya. Oke, saya juga udah nggak trading lagi hari ini, jadi di sini saya all in kan saja. Sambil kita cari market dulu. Oke, kita bayar sini teman-teman. Saldo all in kita teman-teman ya. Oke, apakah profit? Di sini kita taruh tengah-tengah teman-teman, nggak apa-apa. Kita akan all in kan terus ya teman-teman ya. Kita all in kan terus. Nah, di sini saya bukan berarti mengabaikan yang namanya money management ya teman-teman ya. Tapi kan seperti yang saya infokan ya, saya berkali-kali saya selalu infokan bahwa saya pun ketika saya berada di posisi di bawah posisi 5, posisi 6, posisi 7 pun saya tidak mendapatkan apa-apa. Sama aja seperti saya nol juga gitu teman-teman. Mendingan saya lakukan yang namanya bantai saja gitu loh. Saya sambil sambil tes mental gitu teman-teman ya. Oke, di sini saya nggak peduli saya win apa tidak, saya profit atau tidak. Saya mau coba, target saya awal saya bukan target ke arah juara ya teman-teman ya, karena udah jauh banget. Saya juga sampai loss banget ini. Nah 869, sedangkan di sini 17.000 ya teman-teman ya. Wow, 17.000 nomor satunya. Jadi saya paling nggak, saya punya target. Kalau misalnya di sini targetnya adalah saya ini all in. Kalau nggak sampai titik aman kita atau titik awal kita trading tadi adalah ya sampai habis gitu teman. Oke teman-teman, kita sell di sini teman-teman ya. Kita sell di sini teman-teman. Dia harus masih bernafas dulu teman-teman ya. Karena saya tadi lihat banyak candle hijau dan di sini kepentok yang namanya SMA 60 ya teman-teman ya. Dia habis ragu-ragu, seharusnya dia candle merah dulu. Kita tunggu aja 10 detik lagi. Analisa saya tadi analisa sepintas, langsung saya open posisi. Kadang-kadang kita harus bisa begitu teman-teman. Nah, kita lihat nih profit apa enggak. Nah, profit ya teman-teman ya. Nah, kita harus bisa analisa juga dadakan ya teman-teman ya, namanya. Kita all in lagi. Sudah 54. Oke, di sini saya mau ketika dia turun saya akan buy. Misalnya dia turun ya teman-teman ya, sabar. Sebentar kita lihat. Oke, saya buy di sini teman-teman. Oke, kita lihat di sini apakah akan menjadi open posisi kita yang terakhir teman-teman atau tidak. Kita lihat aja teman-teman ya. Seharusnya dia akan membentuk candle hijau teman-teman ya, tak bentuk candle hijau atau doji ya teman-teman ya. Jadi kita harusnya profit sih, karena analisa saya di sini ada bersilangan dan di sini tadi di sini bersilangan, lalu di sini psychological-nya dia menunjukkan dia pengen naik nih teman-teman. Walaupun itu hijau kecil, tetap dia akan naik di sini. Berarti psikologis pembeli itu udah mulai ke arah buy. Oke, kita lihat teman-teman. Modal kita kembali dan kita sudah kembali lebih banyak, gitu teman. Oke, saya di sini mau all in yang terakhir ya teman-teman ya. Nah, di sini kita ada posisi 50 teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Kalau misalnya kita profit, ya, posisi terakhir berapa nih? 292.
197 tambah 177 berarti kita udah di angka 300-an teman-teman, $300. Kita udah masuk ke sini harusnya nanti kalau misalnya kita profit ya. Oke, kalau kita profit teman-teman, ini saya nggak bilang ini akan profit, saya akan coba untuk profit biar kita masuk ke list itu teman-teman. Cukup menegangkan ya teman-teman, serius. Saya tegang loh sebenarnya teman-teman, karena dari tadi hanya tinggal $15 apa tadi, bisa jadi balik ke sini lagi tuh, udah pencapaian segini tuh. Ya coba aja teman-teman bayangin kalau misalnya teman-teman trade di akun real seperti ini, enak kan? Enak. Teman-teman harus analisa harus benar, dan tapi money management seperti ini saya tidak melarangnya, cuman agak mengerikan kalau ini teman-teman bukan duit yang bahasanya bukan uang yang sangat bebas ya bahasa ini. Oke, uang ini akan udah hilang, saya akan coba belajar mental untuk uang ini. Kayak gimana bahasanya? Saya akan ngetes mental saya dengan saldo sekian, saldo ini. Jadi berarti teman-teman udah anggap itu uang mati, benar-benar uang mati, uang loss lah. Teman-teman bisa tes kayak gitu. Kalau profit ya syukur, berarti teman-teman mental sudah bagus, analisa teman-teman udah tajam. Itu kalau misalnya kita pindahkan, kita anggap ini di akun real ya teman-teman ya. Oke, kita cari momen ya teman-teman. Kita cari momen teman-teman. 1, 2, oke. Ditambah 1. Oke, dia jadi game. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex, sama buat teman-teman yang sedang belajar trading forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan di situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapet sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya sebesar pun. Oke? Bisa saya melakukan open sell ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman apa yang terjadi dengan saldo kita teman-teman ya. Kita lihat teman-teman. Oh, dia masih naik. Sabar, tenang. Masih 30 detik ya. Masih lama. Bisa jadi naik lagi. Harus sedih nafas dulu teman-teman. Kita tunggu aja. Kita udah gak bisa lakuin apa-apa lagi. Kita tunggu. Lihat 9. Ya. Ragu-ragu. 2, tipis kali. Ya, loss. Iya, tipis sekali teman-teman. Tipis sekali profitnya, lossnya tipis sekali ya teman-teman ya. Kita malah loss kali ini teman-teman, tipis sekali. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ternyata satu posisinya adalah, saya yakin di situ harusnya ada candle pernafasan. Ternyata kan pernafasannya bukan di sini, tapi melainkan mungkin di sini. Tapi di sini ada buntut ya teman-teman. Kita kurang tinggi, tipis banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat analisanya, aduh nggak bisa lihat di sini. Aduh, habis saldo kita teman-teman. Nggak apa-apa. Tadi sesuai janji saya. Ini open posisi terakhir dan benar terakhir. Ini kita hanya terpaut 0,0000005. Tipis sekali teman-teman, tipis sekali. Di sini juga ternyata ada terjadi gap. Di sini baru terjadi gap di sini. Oke teman-teman, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman tinggal mau pembelian tambahan, ini teman-teman tinggal klik, tinggal lanjutkan ya teman-teman ya. Itu kalau misal saldo kita sudah habis, kita bisa melakukan pembelian tambahan. Jadi selama turnamen berlangsung, selama teman-teman masih yakin sama yang namanya atau teman-teman masih punya saldo lebih, ya teman-teman pengen ikut turnamen, selama turnamen berlangsung teman-teman masih bisa melakukan pembelian tambahan ini teman-teman ya. Nih, ketika teman-teman lanjutkan, saldo dari account real teman-teman itu hanya potong. Di sini Rp29.400 sekian. Ini karena saldo saya adalah rupiah. Kalau dolar ya udah berarti $2 teman-teman. Kalau euro nanti dikonvert lagi ke euro. Kalau pound sterling nanti teman-teman dikonvert ke pound sterling gitu teman-teman. Cara ininya dia. Ya teman tinggal klik lanjutkan, nanti saldonya start dari 100 lagi. Oke. Di sini kita terakhir open posisi
loss teman-teman, nggak masalah buat saya karena saya juga sudah tidak akan trading lagi di malam ini. Jadi dan turnamennya juga kalau kita lihat ya, turnamen itu akan tutup di 12 Oktober pukul 4 pagi. Sekarang sudah jam 10 malam. Saya mau stop dulu, saya juga lelah, jadi saya juga nggak akan trading lagi. Makanya saya, kalau misalnya naik, kalau misalnya habis, seperti itu aja teman-teman. Karena pun saya habis seperti ini, saya tidak mendapatkan apa-apa, gitu kan. Dan ketika tadi saya profit lagi 97 tambah 177 sekitar 300 sekian, terus saya stop. Saya tidak dapat apa-apa karena di sini yang poin nomor 1 sampai nomor 5 sudah sampai $1.000 lebih gitu teman-teman. Kecuali kita masih mau trading, kita harus jaga tuh. Kita harus jaga ritmenya teman-teman. Tetap harus ngejar tetap harus ngejar profit, tapi kita juga jangan sampai habis seperti ini gitu. Dan satu lagi, saya di sini saya tertawa ketika loss karena saya melakukannya dengan secara gratis ya teman-teman ya. Saya masuk turnamen ini gratis. Karena saya gratis, saya juga tidak ada beban gitu teman-teman. Saya hanya tadi seru aja, benar-benar saya dari angka $137 sekian, 130-an ya kalau nggak salah tadi ya, sampai balik ke $10, $15 atau $14 tadi lupa saya, sampai akhirnya kembali ke $197, bahkan lebih dari yang awal tadi. Itu cukup membuat seru dan deg-degan aja. Jadi di sini saya tes mental juga teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalnya mau dapat gratis kayak saya, sekali lagi saya infokan, teman-teman bisa klik aja link di bawah ini. Nanti teman-teman tinggal daftar. Setelah daftar, teman-teman lakukan verifikasi ID dengan ID teman-teman, entah paspor, SIM atau KTP. Ketika oke, di approve, teman-teman bisa lakukan deposit. Nah ketika teman-teman melakukan deposit, teman-teman bisa mendapatkan $5 dulu nih. Teman bisa dapat $5 di akun di akun real teman-teman ya. Itu dapat $5 ya, nanti bisa ditarik gitu teman-teman kalau misal teman-teman pengen withdraw. Dan satu lagi, teman-teman bisa mendapatkan free pass turnamen untuk segala turnamen di IQ Option, mulai dari yang harganya paling murah sampai harganya paling mahal. Itu teman-teman bisa free pass masuk situ. Oke. Dan tadi catatannya, ketika teman-teman mau dapat $5 sama dapat si free pass turnamen, selain klik link di bawah ini, teman-teman setelah itu ya ID teman-teman udah daftar, udah deposit, udah melakukan verifikasi, teman-teman ID teman-teman itu teman-teman bisa copy ke kolom komentar. Nah, kolom komentar. Nanti teman-teman bilang ID sekian, ID-nya saya sekian sudah melakukan pendaftaran dari link yang di deskripsi. Nanti diverifikasi oleh tim IQ Option. Ketika sudah, tim IQ Option akan memberikan bonus-bonus tersebut. Oke, gitu teman-teman jadinya ya. Oke, mungkin sekian dulu video ini. Pesan saya sebelum saya akhiri, yang pertama, gunakan uang bebas ketika trading di account real. Oke. Nah, kedua, kalau misal teman-teman lihat di sini saya 0, ingat di sini saya adalah saldo turnamen. Nah, saldo turnamen saya ikutin gratis. Nah, jangan ikuti cara money management saya di sini. Nah, tapi kalau misal teman-teman mau turnamen dan turnamen teman-teman merasa tidak terbebani, teman-teman mau ikutin cara saya money management, it's okay, nggak masalah. Jangan jangan ikutin hal ini mungkin di akun real. Kalau misalnya teman-teman masih belum handal, masih belum fasih sekali untuk trading ya. Nah, saya pun juga tidak akan melakukan seperti ini di akun real saya gitu teman-teman. Dan pesan saya yang terakhir adalah latihlah terus analisa teman-teman, belajarlah trading. Saran saya jangan ikuti joki-joki. Ya, saya tidak masalah sebenarnya sih akan hal itu, tapi saran saya lebih ke teman-teman tradinglah sendiri gitu loh teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ilmu, teman-teman bisa tahu kuncinya seperti apa, dan ketika teman-teman bisa trading, teman-teman bisa mengatur keuangan teman-teman sendiri. Nah, karena kalau misalnya orang lain yang mentradingkan, kita nggak tahu money management dia seperti apa, dan
bahasanya namanya trading, ada yang apes ada yang enggak. Apesnya dia kapan? Misalnya teman-teman ikut yang namanya jasa joki mungkin, atau investasi seperti itu. Nah, investasi di binary ya maksud saya, beda sama investasi saham. Mungkin itu bisa dibedakan ya teman-teman. Maksudnya ketika ada menawarkan investasi untuk trading binary option, itu mungkin kalau saya bisa bilang sama saya seperti joki, dijokin selalu teman-teman. Kita nggak tahu tuh yang namanya apesnya si trader itu seperti apa. Kalau misalnya lagi wangi, mungkin teman-teman bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari itu, tapi kan ada hari-hari di mana lagi apesnya nih. Nah, lagi apesnya itu kita nggak tahu, dan kehilangan teman-teman bisa seberapa banyak kita jadi nggak tahu gitu. Tapi kalau teman-teman trading sendiri, teman-teman bisa mengatur semuanya sendiri. Oke, mungkin sekian dulu video ini. Mungkin next saya akan trading menggunakan mungkin next saya akan trading dengan saldo minim ya teman-teman ya, saldo yang kecil. Jadi nanti teman-teman bisa belajar di situ bagaimana cara money manajemennya, bagaimana cara profit konsisten, apakah bisa saldo kecil menjadi besar nantinya, dan selanjutnya mungkin bagaimana takaran profit per harinya untuk saldo kecil. Oke, nantikan videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam.